Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati struktur Allah, sahabat-sahabat semuanya, yang hari ini materi yang nanti akan dengan dapatkan adalah dalil-dalil dan amaliyah sunnah wal jamaah yang akan disampaikan oleh beliau pun Gus Masrullah. Beliau ini adalah instruktur PKPN Jawa Timur. Mohon untuk didengarkan dengan seksama, mohon didengarkan dengan baik. Apa yang nanti disampaikan oleh beliau betul-betul bisa bermanfaat bagi kita semua. Dan langsung saja waktu kami berikan kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana minan nahdiyin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadinil fatih lima ughliqa al-khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya ta'zimi para alim, para ulama, para kiai, wabil khusus pengasuh pondok pesantren An-Nur Hidayatullah Al-Mukarram Kiai Haji Abdul Halim, jajaran pengurus PJNO PJGB Ansor Kabupaten Malang, Al-Karim Gus Fathur dengan jajarannya, pengurus PAC IB Ansor Kecamatan Duren Gus Mihron Zubaidi beserta jajarannya, dan yang saya muliakan, saya cintai saudara-saudara saya peserta PKD Pendidikan Kepemimpinan Dasar. Dan saya yakin di hadapan saya ini adalah orang-orang yang akan menjadi pemimpin yang sesungguhnya. Pemimpin bagi siapa? Bagi diri dan keluarganya. Pemimpin yang ditunggu-tunggu oleh orang-orang yang ada di luar sana. Dan saya yakin Allah lah yang mengutus panjenengan semua hari ini. Saya yakin bulan yang lalu atau setahun yang lalu, bahkan mungkin jenengan tidak ada cita-cita, tidak ada niat, bahkan terbersit dalam hatinya ingin jadi kader Ansor. Tapi ini adalah rahasia ilahi yang harus kita syukuri, bahwa ternyata siapapun kita ini, apapun yang kita lakukan di dunia ini, apapun masa lalu kita, siapapun panjenengan, tapi kalau Allah menghendaki, kalau Allah berkehendak, Allah akan menunjukkan jalan untuk menjadi pribadi yang lebih baik.
Apa alasan dari semua misteri ini? Apakah ini kebetulan? Tidak, para sahabat, ini adalah takdir yang sudah terpatri di Lauhil Mahfuz. Bahwa ternyata kita yang mungkin dahulu masih banyak kesalahan dan kealpaan, mungkin masih banyak yang berbalut dosa dan kemaksiatan, Allah dengan caranya, dengan kasih sayangnya memilih kita. Saya tanya panjenengan, meskipun banyak di antara kalian, di antara para sahabat yang awal datang ke sini, saya yakin saya harus bagaimana dan seperti apa nanti. Mari pertama-tama, sebelum kita berdiskusi lebih lanjut, ini hal yang paling mendasar. Mari kita letakkan bahwa sebenarnya kita ini adalah hamba Allah yang hidup mati, kita semua berdasarkan kehendaknya. Dan mari kita bersyukur bersama-sama. Ternyata dengan apa yang kita lakukan seperti hari-hari yang lalu, yang mungkin kita belum sesuai dengan tuntunan Rasulullah, belum sesuai dengan tuturan ajaran agama Islam, tiba-tiba dihantarkan oleh Allah ke makam, ke kondisi hari ini. Mari bersama-sama kita tata hati dan niat untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari kita tata niat kita bahwa kita hadiahkan apa yang kita lakukan nanti, apa yang kita perjuangkan nanti pada orang-orang yang kita cintai, wabil khusus kepada orang tua kita, pada guru-guru kita, kepada orang yang doanya diijabahi oleh Allah, sehingga kita dipilih dari ratusan orang yang ada di kampung kita dan di kecamatan Turen ini. Saya yakin bulan yang mulia ini, bulan yang disebut Kanjeng Nabi sebagai bulan Rajab, dengarkan baik-baik. Bulan Rajab itu kata ulama, kata Syekh Ihsan Jambes dalam kitab Surajul Talibin, Syarah kitab Minhajul Abidin, itu mengatakan kalau bulan ini orang menanam kebaikan, orang meniatkan suatu ibadah kepada Allah, bermaksud bermanfaat bagi dirinya dan keluarganya dan masyarakat, sampai akhir hayatnya mereka adalah dalam kondisi yang dalam penjagaan oleh Allah. Yang kedua, selalu dalam bulan ini ketika orang niatnya baik, itu akan dijaga amalnya terus dalam kondisi baik. Mari bersama-sama kita menghadiahkan surat Al-Fatihah pada orang tua yang telah mendidik kita dan membesarkan kita, yang mungkin hari ini kita belum bisa membalas jasa-jasanya. Pada guru-guru kita yang dulu ikhlas mendoakan kita, yang dulu mungkin kita tidak pernah mendengarkan nasihatnya. Pada orang yang kita tinggalkan di rumah, pada orang yang sangat cinta sama kita, tapi mungkin mereka tidak tahu harus berbuat apa. Tapi mungkin hari inilah kita mencoba untuk menata diri dan menata hati untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Mari bersama-sama, belum lebih lanjut menjadi kader dan apapun nanti, mari kita tata niat bahwa niat kita masuk Ansar, masuk NU, nawaitunya adalah ibadah, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila jamil muassis Jamiah Nahdlatul Ulama, khususan hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, Syekhona Khalil bin Abdul Latif Al-Bangkalani, hadratus Syekh Abdul Wahab Asullah KBC Syamsuri Kaswe, abaina wa ummatina wa jaddana wa masyayikhina wa syaikhin wa muassisu hadzal mahad uruburim wa usulhim Ridhoillahi ta'ala. Al-Fatihah. Saudara-saudaraku,
Sahabat-sahabatku, hari ini mari bersama-sama untuk mengingat masa lalu, menatap masa depan, bahwa yang lalu biarkanlah berlalu, yang sudah biarkanlah sudah. Hari ini kehendak Allah, ini kasih sayang Allah. Maka nanti ketika Anda semua sahabat-sahabatku yang aku cintai, yang tadi sudah berbaiat raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah, mari kita letakkan bahwa tujuan kita menjadi kader Ansor adalah untuk menjadi hamba Allah yang baik, menjadi umat Rasulullah yang baik. Dan mari kita bersama-sama, apapun nanti yang akan terjadi, biarkanlah jiwa ini, biarkanlah diri kita ini mengabdi kepada Allah dengan apa yang kita bisa. Saya yakin mungkin di antara sahabat-sahabat banyak yang bertanya, saya bisa apa dan tahu apa? Saya tidak paham, saya tidak tahu harus menjawab apa, tapi saya yakin Allah memilih sahabat-sahabat semua ini dengan rahasianya, dengan kasih sayangnya. Kenapa di antara kita yang dulu mungkin tidak dipandang orang, mungkin menganggap kita sebelah mata, hari ini Allah telah memberikan kesempatan untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Kita tidak tahu umur kita sampai kapan, kita tidak tahu nafas ini sampai kapan ada dalam diri kita. Tapi waktu berlalu begitu cepat. Tiba-tiba kita bersama-sama tanpa direncanakan, seakan-akan begitu. Tiba-tiba kita berbaju putih dan hijau. Kemudian semua dihadirkan pada tempat yang istimewa. Maka mari bersama-sama 2 hari ini kita membersihkan jiwa ini dari segala kekotoran. Nawaitunya mondok di pondok ini supaya nanti lulus dari PKD, paling tidak kita pernah, yang belum pernah mondok sama sekali, yang belum mengenyam pendidikan di pesantren sama sekali, nanti lulus dari PKD diakui sebagai santrinya Khadratus Hasyim Asy'ari. Hingga nanti marilah kita tutup lembaran-lembaran masa lalu. Kita tutup seperti kata Kanjeng Nabi, ittaqillah hausama kunta wa'ad bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Dan mari kita tutup kesalahan masa lalu dengan kebaikan hari ini. Jadi para sahabat-sahabatku yang aku cintai, saya tanya panjenengan semua, apakah panjenengan ikhlas ikut PKD? Ridho ikut PKD? Terima kasih. Saya tidak ingin Anda hanya terikat oleh kontrak yang dijadikan oleh panitia. Anda hanya segan karena aturan yang ditegakkan oleh pengurus. Mari kita tanamkan dalam jiwa bahwa yang menghadirkan kita ini hari ini adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita dipilih dari ratusan ribu orang di Kecamatan Turen. Dan saya yakin ini adalah rizki yang tidak mungkin akan terulang kedua kalinya. Salah satunya ingin saya jawab kenapa jenengan hadir di sini sampai nunggu materi ini suka ditampilkan. Rahasia-rahasia kehidupan, seringkali kita melihat kehidupan ini tentang rizki, tentang jabatan, tentang apapun. Seringkali kita berkaca kepada orang-orang yang lebih tinggi daripada kita. Kadang-kadang di antara kita mungkin bertanya, kenapa saya hari ini dihadirkan oleh Allah? Dan kenapa saya terlambat untuk tahu hal ini semua?
kembalikan semua ini kepada jawaban yang paling utama, bahwa semua ini adalah takdirnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini tidak ada urusannya dengan panitia dan sebagainya, itu secara tidak langsung. Tapi yang langsung adalah yang memilih panjenengan adalah Allah, dan panjenengan dihadirkan atas doa-doa orang yang mencintai panjenengan. Salah satunya adalah doa orang tua. Doa orang tua selalu ketika malam, ketika kita dulu kecil, doa orang tua dan guru-guru kita doanya mesti jelas, itu masyhur itu, Allahumma ja'alna wa ahlana wa dzurriyyatana min ahlil ilmi wa ahlil khair wala taj'alna wa iyyahum min ahli syarri wa ahli dzari. Ya Allah, jadikan anakku, keturunanku, murid-muridku menjadi ahli kebaikan, menjadi ahli kebaikan dan ahli ilmu. Tetapi Allah apakah langsung menjadikan kita sebagai orang-orang yang ahli kebaikan? Tidak. Langsung menjadi orang yang berilmu? Tidak. Tetapi diantaranya Allah wujudkan itu dengan menghadirkan kita. Meskipun saya lihat wajah-wajah Anda kelelahan, wajah-wajah Anda kebingungan, banyak yang tidak fit karena banyak terserang penyakit dan sebagainya, tetapi Allah lah yang harus kita ingat bahwa Allah masih sangat sayang kepada kita. Jadi mari, yang dulu, yang kemarin tidak tahu NU dan bagaimana jadi kader, hari ini mari kita jawab panggilan Allah ini dengan penuh sukacita, dengan penuh rasa tanggung jawab dan rasa terima kasih. Ini kembali kepada doa orang tua yang tulus doakan kita. Dan perlu diketahui bahwa Nahdlatul Ulama itu yang mendirikan adalah para walinya Allah. Salah satu pendiri NU namanya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari. Salah satu pendiri NU namanya Mbah Hasyim Asy'ari. Tidak ada gambarnya di sini. Itu dulu ketika mau mendirikan NU, doanya begini: Allahumma aikidh qulubal ulama'i wal muslimin min naumi ghaflati milamik wahdihim ila sabilir rasyad. Ya Allah, bangunkanlah tidur orang-orang muslim dan ulama-ulama mereka dari tidur mereka yang panjang, dan tunjukkanlah kepada jalan yang Kau ridhoi. Artinya apa? Allah membangunkan kita, menghadirkan kita ke tempat yang mulia ini, menjawab doa kekasihnya. Siapa kekasihnya? Siapa kekasih Allah? Pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama yang hari ini ada hari yang istimewa. 2 hari lagi NU akan berusia 99 tahun. Tepat besok ketika jenengan akan dibaiat. Dan tanggal 14 itu tepat sekitar sekitar 104 tahun yang lalu Mbah Hasyim Asy'ari dilahirkan. Jadi momentum PKD ini ada momentum yang luar biasa di bulan istimewa, di bulan di mana NU dilahirkan. Yang kedua, di mana di bulan ini tanggal 14 hari Senin besok itu 104 tahun yang lalu pendiri NU juga dilahirkan. Di tempat ini dulu 3 tahun yang lalu kader NU di Kecamatan Turen dulu dibangkitkan dan bergerak menjadi salah satu MBC NU terbaik di Jawa Timur. Dan di tempat ini dulu 2 tahun lalu Banser pertama kali di Klasar membariskan barisannya. Dan hari ini tempat yang paling bersejarah juga. Kader NU, kader Ansor juga berbaris bersama. Pertanyaannya, yang menata ini siapa? Apakah panitia? Bukan. Saya yakin ini juga atas kehendak Allah menjawab doa para kekasihnya, dan kitalah yang dipilih.
Kitalah yang dipilih dari ratusan ribu orang yang ada di sini. Pertanyaannya, yang lebih lengkap dari kita, lebih alim, lebih pandai, lebih kaya, lebih sempurna amal ibadahnya, kenapa tidak terpanggil? Kenapa tidak mendapatkan kesempatan untuk ini? Saya yakin kalau Allah itu menghendaki orang menjadi baik, menjadikan hambanya mendekat kepadanya, meskipun nyawanya tinggal hanya satu langkah, meskipun nyawanya tinggal hanya satu tarikan nafas, akan diberikan kesempatan untuk bertobat kepada Allah. Saya tanya, apakah panjenengan siap dohir batin ikut Nahdlatul Ulama? Siap apa tidak? Alhamdulillah, seandainya teriakan ini didengar oleh orang tua kita, seandainya teriakan ini didengar oleh orang-orang yang mencintai kita, seandainya teriakan ini didengar oleh orang-orang yang telah mendahului kita, saya yakin mereka akan tersenyum bahagia. Saya yakin mereka akan bangga memiliki anak, saudara, kakak, abang, ayah, suami yang siap bersama-sama para ulama untuk menjadi orang yang bermanfaat. Saya tanya panjenengan, tadi sudah dijelaskan makna lambang Ansor belum? Belum. Saya lihatkan garisnya. Bintang yang paling besar adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebab diciptakan dunia dan seisinya adalah Kanjeng Nabi. Dan NU didirikan untuk menjaga dan melestarikan ajaran Kanjeng Nabi. Tadi berulang kali kok teman-teman ketika pembukaan diajak untuk berkhidmah. Berkhidmah itu apa? Berkhidmah niku bahasa orang Turen itu ngabekti. Ngabekti kepada siapa? Kepada ulama. Ulama itu siapa? Penerus perjuangan Kanjeng Nabi. Berarti kalau ditarik garis besarnya, panjenengan diajak ngabekti, berkhidmah, menjadi penderek Kanjeng Nabi. Pertanyaannya, kalau Kanjeng Nabi tidak kenal kita, tidak mungkin. Saya ulangi, jadi orang kalau dikehendaki Kanjeng Nabi, itu Kanjeng Nabi yang memilih dulu, baru Allah memilih panjenengan hari ini. Lambang NU Nahdlatul Ulama, bintang besarnya ini sama dengan bintangnya Ansor ini, simbolisasi adanya bintang ini adalah cahaya Kanjeng Nabi. Ada huruf dot di tengah-tengah lambang dunia ini, itu juga lambangnya Kanjeng Nabi. Karena dalam hadisnya, ana ahsanukum man nataqa bid-dot. Saya adalah, kata Kanjeng Nabi, orang yang paling fasih mengucapkan lafaz dot. Jadi mungkin hari ini kita patut bersyukur, ya Allah, terima kasih Engkau hadirkan aku meskipun di barisan paling belakang sekalipun. Kalau hari ini dikehendaki untuk menjadi pembela-pembela panji-panji Rasulullah dan membela dan menjaga ajaran Kanjeng Nabi dan supaya dekat dengan Kanjeng Nabi, maka kami bersedia ya Allah. Dan panjenengan harus tahu makna dari Ansor itu sendiri. Dulu Mbah Hasyim Asy'ari menisbahkan kata Ansor itu seperti keinginan Mbah Hadratus Hasyim Asy'ari dan Mbah Wahab Hasbullah, bahwa supaya pemuda-pemuda, gerakan pemuda Ansor itu seperti sahabat-sahabat Kanjeng Nabi di Madinah yang disebut sahabat-sahabat Ansor. Ketika Kanjeng Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah, yang menolongnya, yang membantunya adalah para sahabat-sahabat Ansor. Siapa kita? Jadi ini posisi kita. Posisi kita adalah bagaimana kita meletakkan nawaitu bersama, bahwa kita dihadirkan oleh Allah, diinginkan untuk seperti sahabat-sahabat Kanjeng Nabi. Nahnu ansar
Masya Allah. Jadi inilah rahasia dibalik PKD itu sendiri. Sebelum materi nanti kita sampaikan, mungkin sejarah-sejarah masa lalu ini ingin kita ungkapkan. Ada garis, di garis jumlahnya berapa ini? 1, 2, 7, berapa? Kalau garis bawah ini Islam, iman, ihsan, ini menjadi pondasi kegiatan di dalam melangkah dan beribadah dan mengabdi kepada masyarakat. Garis ini juga garis 8. Itu seperti sahabat Ashabul Kahfi. Ada 8 kelompok pemuda yang berdakwah kepada Allah, berdakwah kepada ajaran Allah, yang dikejar-kejar, yang dimusuhi oleh raja yang zalim dan akhirnya ditidurkan oleh Allah. Pada saat itu ada anjing ya. Ashabul Kahfi itu punya anjing, namanya Kitmir. Namanya Kitmir itu sering ulama-ulama kalau masang tulisan itu dalam bahasa Arab dipasang di rumah-rumah, itu biasanya sebagai penangkal dari perampokan dan kemalingan, dari kebakaran dan sebagainya. Itu nama seekor anjing yang kemudian ketika dikejar-kejar, ikut dikejar-kejar, dan nanti ketika kemudian ditidurkan oleh Allah selama 309 tahun Ashabul Kahfi di dalam gua beserta anjingnya. Ashabul Kahfi nanti bangun kembali dan akhirnya meninggal dunia, nanti masuk surga bersama anjingnya. Itu anjing Ashabul Kahfi, seekor hewan yang mungkin pandangannya hari ini mungkin pandangan sebelah mata bahwa anjing itu hina, tetapi bisa dimasukkan surganya Allah. Apalagi kita sebagai manusia yang mungkin belum sempurna, tapi Allah masih memberikan kesempatan. Jadi keinginan para ulama-ulama dahulu kenapa membangun, menumbuhkan, membentuk jamiah, membentuk badan otonom namanya Ansor, supaya menerjemahkan perjalanan Ashabul Kahfi, meniru akhlak para sahabat Ansor, membantu Kanjeng Nabi di dalam dakwahnya. Jadi nanti panjenengan fungsinya apa? Membantu ulama, mengikuti ulama. Kalau mengikuti ulama berarti mengikuti Kanjeng. Saya tanya, mengikuti ulama berarti mengikuti Kanjeng? Karena hari ini ada kelompok mengatakan, kalian ikut siapa? Ikut ulama apa langsung Kanjeng Nabi? Sekarang ada pertanyaan begitu. Ketika saya tanya, panjenengan ikut ulama apa Kanjeng Nabi? Jawabannya bagaimana? Ulama. Kalau ada orang mengatakan, dan ini menjadi propaganda di mana-mana, nggak usah ulama-ulamaan, langsung Kanjeng Nabi, itu Wahabi. Saya ulangi, kalau ada kelompok ngajak langsung mengikuti Kanjeng Nabi tanpa ulama, itu adalah tipu muslihat yang sangat halus, supaya orang nanti tidak ikut ulama tapi langsung kepada ajaran Kanjeng Nabi secara letterlek, hadis terjemahan dan Al-Quran terjemahan. Hari ini ajaran Nahdlatul Ulama mulai banyak dipertanyakan. Anggap bahwa ulama-ulama Indonesia tidak punya kemampuan. Dianggap bahwa ajaran-ajarannya tidak memiliki dasar-dasar. Padahal apa yang dilakukan oleh para ulama di negara ini dari mulai dulu sejak Islam muncul di Nusantara dibawa oleh para wali songo, itu semua ada dalilnya dan ada sejarahnya. Saya mulai dulu. Saya ingin panjenengan mengikuti dengan tenang saja. Kalau hari ini kok ngantuknya berjamaah, itu berarti sedang mengalami proses apa? Ya inilah pengaruh dari isoma tadi. Penyakitnya orang NU itu biasanya habis makan ya mesti tidur. Tapi orang NU saya garansi itu orang yang paling bahagia di dunia. Di mana-mana bisa tidur dan di mana-mana bisa tertawa dan mentertawakan dirinya dan temannya. Ada yang lihat temannya kopian pertama kali, ada yang melihat hari ini pakai sarung, ada yang kemudian pakai sepatu gak pantas, ya seperti itu. Wong saya lihat tadi menyanyikan lagu Ya Lalu Waton, ya tangannya gak begini-begini, ada yang begini terus. Itu antara marah sama balas dendam, beda-beda tipis itu.
Kita lihat saja kalau yel-yelnya begini terus berarti masih semangat. Kalau kemudian tangan kiri suruh pulang saja itu. Jadi ya wis dinikmati saja waktu datang, ya datang di sini ngantuk. Ya kalau dimarahi ya diterima saja. Waktunya nanti kalau malam dibangunkan ya diikuti saja, nganggap ini adalah mondok di pondoknya Mbah Hasyim Asy'ari. Seumur-umur panjenengan anggap mondok di pondoknya Mbah Hasyim Asy'ari. Seminggu yang lalu saya ngisi PKD di Kecamatan PAC GB Ansor Galis Bangkalan. Banyak anggota, mantan anggota Front Pembela Islam, pengikutnya yaitu yang kemarin melakukan demo di Monas, sholatnya di Monas, buang air kecilnya di Masjid Istiqlal itu, yang sekarang pada menyembah baliho di mana-mana. Lu kemarin ikut PKD Ansor, nggak percaya awal, nggak percaya. Apakah benar ajaran NU itu punya dasar? Saya ceritakan dulu yang punya sanad, yang punya kemampuan membawa ajaran Islam ke Indonesia itu para wali songo, dan para ulama kita itu rata-rata punya jalur sampai Kanjeng Nabi. Di tempat itu kemarin, pada waktu acara pembukaan, dia biasa waktu materi pertama saya yang ngisi. Tiba-tiba kemudian ada yang tertidur kayak begitu, teman jenengan itu biasa saja. Biarkan saja dia hanyut dalam alam mimpinya, mungkin sedang memimpikan mantannya atau siapa. Kalau nanti bangun dia menghadapi kenyataan, biarkan saja. Loh, saat itu dia tidak percaya bahwa NU itu yang memberikan para wali. Tiba-tiba ketika dia tertidur, dia dihadiri oleh mbahnya, oleh kakeknya yang dulu pada saat abad ke-19, mbah-mbahnya dulu kakeknya adalah santrinya Syekhona Khalil Bangkalan. Loh, akhirnya muncul cerita bahwa saya, ngapunten Gus, tadi ketika saya tertidur dibangunkan oleh mbahnya. Nak, ayo nak bangun nak, di depan itu ada Mbah Khalil Bangkalan. Saya malu nak. Dan akhirnya dia ketika mau baiat nangis ketika mencium bendera merah putih, mencium bendera NU. Di sini juga banyak teman-teman yang dulu ikut PKP NU, jangan tanya apa misteri dibalik Nahdlatul Ulama ini. Kenapa hari ini berbondong-bondong orang ikut NU, berbondong-bondong orang ikut Ditklatsar, berbondong-bondong orang jadi banser. Lihat itu banser hari ini di Turen, masya Allah, siapapun ngoten niku masipun potongannya gak meyakinkan. Rata-rata seragami kegeden, kemudian sepatunya lihat, kadang-kadang itu nggih masya Allah sak wonten-wonten nih wong ngoten niki tukune teng pasar besar mereka, nggih. Tapi hatinya sampai lihat. Jadi NU itu tidak boleh dilihat hanya sekedar tampilannya saja. Kalau dilihat tampilannya nggih monggo iki lho dhewe-dhewe nggih ngoten niku tampilannya. Tetapi saya yakin niat tulus hari ini orang ingin jadi NU itu karena ingin diakui sebagai santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, karena Mbah Hasyim Asy'ari niku nate dawuh barang siapa yang mengurusi NU, barang siapa yang mengurusi NU ikhlas lillahi ta'ala, saya anggap santri saya doakan bersama anak cucunya meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah. Mugi-mugi atas kerauhan sahabat-sahabat semua di acara PKD ini, keluarganya dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Anak-anaknya nanti dijadikan anak-anak yang soleh-solehah. Karena ada beberapa yang masih DPR, durung payu rabi. Rep kula ngeten masuk pekan iki jones jomblo ngenes. Insyaallah nek teng kula niku kepengin Gus dengan dongaaken duduk nggih jodhone tasik teng mriku dereng lahir menawi. Amen ewang kita bareng-bareng. Nggih. Mugi-mugi sedaya sing sakniki keluargane tasik kathah sing saged dipun paringi
obat tombo kali Gusti Allah. Mungkin di antara keluarga kita hari ini masih banyak ada kesempitan, masih banyak tuntutan, cicilan hutang yang belum terselesaikan, supaya dipermudah jalannya oleh Allah. Mungkin di antara hari ini kita belum menemukan jawaban dari permasalahan yang ada di hatinya, semoga diberikan petunjuk oleh Allah. Mungkin di antara hari ini kita yang beribadahnya, sholatnya belum teratur, semoga diberikan hidayah oleh Allah menjadi pribadi yang lebih baik. Dan semoga orang-orang tua kita yang telah mendahului kita, yang mungkin di rumah, yang mungkin sudah ada di kubur, semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah dan kesalahannya dimaafkan oleh Allah dengan barokah wasilah panjenengan tumut PKD GP Ansor. Al-Fatihah. Sampai jam pinten kula niki? Jam pinten? Panitia boten kula niki tambahan mawon. Pun nggih. Pokoke kula tak cerita mawon. Kula niki wingi ngipi. Iki bahaya nek takok ngipi niki mesti mengke diramesi benjing diceritakno kancane. Niku koyo niku nduduhaken masa lalu nih. Pun talah, kula pun paham. Nggih, tek-tekane tiyang mriki niku pun paham. Masih ketua panitia niki riyen yo napa mulai kula paham. Tapi niki nuwun sewu, di antara nek panjenengan tanglet perjuangan kula nalukaken ketua panitia niki butuh waktu 6 bulan. Kula niku riyen nguber lare niki kaya nguber maling gak ketemu-ketemu. Waduh kecekel ngoten Masya Allah sakniki dape-dapi. Ngalang-alai santri temenan. Pingeten niku lho hidayah Gusti Allah. Dadi tiyang niku pun adik ngecap tiang Allah. Dadi mangke nek jenengan mantun lulus, jenengan ajak kanca-kanca sak saged-sagede. Lan napa jenengan crita napa teng manah niki. Pihak niki niku gambarane ngeten sederhana. Mbah Hasyim Asy'ari niku Mbah Khalil Bangkalan para wali-wali Allah niku mboten nate nolak murid. Kalau panjenengan ningali ketua panitia kanca-kanca niku kula sembrap niku tetekane di sore niku. Biasane melekan kali kula. Kula ndugi wau dalu niku. Jam 12. Iku enten sing melawayu kabeh wedi kula jak melekan sampai subuh. Pun melawayu dhewe-dhewe. Dadi akhir alhamdulillah sembrep ceritane dhewe-dhewe. Ngeten niki nek didelok kaya aneh nggih penderitaan padahal iso guyan-guyon. Besok turu ngoten. Pingane sumpek yo napa niku Gus lan napa? Pesertae dereng sampai swidak bismillah pun jenengan melampah teng pundi-pundi. Kula Fatihah saking Jawa. Oh nggih, kewaya pun keliling sak kecamatan. Kados ketua ngalang-alai ketua PJNU. Tiap desa diturbai. Lho ngeten niki kula niki nggih alhamdulillah. Oh ngoten niki nek mboten asal hidayah Gusti Allah mboten saged. Hati monggo momentum PKD niki niku momentum tiang-tiang sing riyen mungkin lali, sing mungkin riyen mboten diparingi kesempatan, sing mungkin riyen dipandang hina oleh sebagian orang. Mari kita bersama-sama berbaris bersama sing barisaken niki Mbah Hasyim Asy'ari nggih mangke baris kalih Gus Ubed dan kiai-kiai menegakkan panji Rasulullah di bumi Kecamatan Duren. Siap nggih? Pun sampai mangke ketika anak-anak kita nanti besar, ketika kita sudah tua, ketika kita nanti dipanggil oleh Allah dan kita tidak melakukan apa-apa, jangan sampai nanti ketika kita dikubur ketemu mbah kita, ketemu guru kita ditanya mereka,
Mereka tanya sama kita, "Le, awakmu wis nglakoni apa, Le? Awakmu wis tak gedekno, wis tak sekolahno, kamu apa peranmu kepada masyarakat? Apa peranmu kepada masjid? Apa peranmu kepada umat? Dan apa peranmu kepada Nahdlatul Ulama?" Maka nanti apa yang kita lakukan, meskipun nanti panjenengan niki sagete ngebeto tenaga, nggih tenaga nih dibeto. Kados alim, kados pundi jenenge alim niku. Turun mboten larene. Pundi jenenge? Masya Allah, ket pundi-pundi ngoten niku. Pun. Nggih. Pun kersane pun niku nyira setengah jadap niku kersane. Lah, ngoten niku balik malih. Jangan sampai nanti kita merasa kemudian Allah tidak sayang sama kita, padahal kita sudah diberikan kesempatan ikut PKD, ikut menjadi santri selama 2 hari. Nah, nanti ketika kita dipanggil oleh Allah, kita akan merasa bersyukur, ternyata di sisa umur kita dulu kita pernah menjadi pribadi yang bermanfaat. Allahumma, siap kita jadi kader NU? Pun, kalau tak cerita, NU niku lahir, niku terlambat. NU niku lahir terlambat. Kami kali separuh sing tumut niki. Niki tiang-tiang terlambat niki ketuaan. Ketika NU berdiri tahun 1926, Muhammadiyah pun berdiri 1912. Al-Irsyad 1908, Syarikat Islam 1906, Al-Wasiliyah dan lain sebagainya sudah berdiri semua organisasi Islam. Organisasi yang paling terlambat saat itu baru berdiri 1926, itu Nahdlatul Ulama. Kenapa kok bisa lambat? Karena para kiai menunggu perintah. Perintah siapa? Perintah gurunya. Perintah gurunya siapa? Namanya Mbah Khalil Bangkalan. Mbah Khalil ini adalah salah satu punjer keilmuan yang ada di Nahdlatul Ulama. Panjenengan mungkin nek mangke ziarah Wali Songo atau Wali Limo mriko teng Bangkalan mriko. Boten teng jero nggih. Lho niku ngoten niku sampai ngoten lah napa hubungane? Dalam konteks teknologi kita kalah hari ini, iya. Dalam konteks kemarin orang demo kemana-mana kita dianggap sebagai orang-orang yang tertinggal, iya. Ngomong ekonomi kalah, ngomong duit napa malih, wani ini cuma setunggal, wani gelut tok. Karena hidup segan mati tak mau. Oke, rata-rata berani mati tapi takut lapar kayak banser kulo mburi niki kok. Iku nek gak disegani, kuwi niku brutal niku. Makanya ini kepanggih banser niku nek enten jenengan rezeki luwe sampean segani. Disegani niku napa maknane diparingi sego sing kathah. Nggih. Lho apa bentuknya? Karena NU itu memang mewarisi semangat Kanjeng Nabi bahwa dahulu memang Nabi itu sendiri butuh waktu ketika berdakwah di Mekah 13 tahun dianggap apa kabeh selesai boten. Ketika bulan Rajab peristiwa Isra Mi'raj itu peristiwa di mana Kanjeng Nabi diuji oleh Allah. Terlagi kita akan lakukan peringatan Isra Mi'raj. Diuji oleh Allah dengan meninggalnya orang-orang yang tersayang. Pindah seakan-akan hijrah, seakan-akan gagal, seakan-akan terlambat, tapi dibalik semua itu, itulah cara Allah menguatkan kita bersama. Mungkin diantara jenengan kok gak dhisik-dhisik aku ikut NU, kok gak dhisik-dhisik aku melok, jenenge kan sing ngejak. Sing ngejak palinge padha kancane kados ngeten iki. Mugi-mugi sing tumut kari-kari ngeten iki mungkin kaya Rossi, semrap menyalip di putaran terakhir. Sing koyokane teges-teges wis dadi dhisik-dhisik ngoten niku sampean balapi dhewe-dhewe. Pokoke budal dhisik masalah kok lapo cak kok budal wis pokoke ngurusi NU. Wis mengewangi NU. Dadi jenengan niki sing mulai kari-kari sing melok sakniki. Niku jenengan gak ada energi kados riyen kanca-kanca
Muhajirin niku sahabat Muhajirin niku Islame dhisik al-asabiqunal awalun, tapi dibantu oleh kelompok, oleh masyarakat Ansor. Siapa? Penduduk Madinah. Lah ciri penduduk Madinah niku napa? Orang yang suka menolong. Ulangi, tiang teh umpamane teng mriki tiang sing gampang tandang. Tidak dadi kader Ansor kok gak gelem tandang, didukno dadi penuh padha mek subhan. Nggih, ciri Ansor itu adalah bagaimana ketika ada agama ini membutuhkan pertolongan, ketika NU membutuhkan bantuan, maka kader Ansor wajib berada di garda depan membela dan membantu ajaran Kanjeng Nabi di Kecamatan Turen ini. Siap? Ciri pertama adalah penolong. Yang kedua adalah pelopor. Panjenengan tahu di sejarah kehidupan, mulai zaman Kanjeng Nabi namine laren nem, generasi muda itulah para pendobrak perubahan. Panjenengan semerap panglima pertama dalam sejarah Islam niku namanya Usama bin Zaid, usianya 18 tahun. Panjenengan semerap sahabat pertama yang menggantikan Rasulullah untuk menjemput maut namanya Ali bin Abi Thalib, itu usianya saat itu 20 tahun. Panjenengan semerap penulis wahyu itu rata-rata usianya di bawah 20 tahun. Ada namanya Zaid bin Sabit, ada namanya Muawiyah bin Abi Sufyan, Amr bin As dan sebagainya. Panjenengan semerap orang yang membunuh musuh Islam namanya Abu Jahal, itu namanya Abdullah bin Amr bin Jamuh, itu usianya 17 tahun. Dan negeri ini namanya NKRI ini dulu didirikan oleh para pemuda. Jadi nasib ke depan mulai NU didirikan itu juga para santri-santri dan itu para kaum muda. Ketua PBNU yang pertama mulai Hasan Gipo, mulai Muhammad Siddiq sampai Kiai Wahid Hasim, itu semua para muda yang direstui oleh ulama-ulamanya. Dan hari ini Indonesia, Nahdlatul Ulama, PBNU hari ini diisi oleh kelompok pemuda-pemuda. Dan saya yakin dengan hadirnya panjenengan di sini, dihadirkan oleh Allah, saya ingin nanti ke depan bagaimana Turen lebih berahlus sunnah wal jamaah, Turen lebih maju NU-nya, Turen lebih bermanfaat gerakannya untuk menjaga ajaran akidah ahlus sunnah wal jamaah dan negara kesatuan Republik Indonesia dengan hadirnya panjenengan semua. Siap? Alhamdulillah. Dikasih bahas materi cerita tok gak karu-karuan. Pun, kalau mulai sejarah ini ki, sampinten, sampun, oh dereng. Pada dilirik niku maksudnya jangan terus nopo keken leren, kalau kan buatan paham. Nggih. Pun, buatan tampil, nah ini sing repot. Niki ada dusta di antara kita, antara laptop kan kali kula. Pun jenengan tingali. Kabeh semerap tahlilan dereng. Semerap jenengan purun ditahlili nama boten? Dereng pun. Panjenengan kula tangleti nek mati purun kepingin ditahlili nama boten? Kepingin kabeh. Tak niki bahaya, kula 3 bulan yang lalu teng Riau. Kapan hari teng Makassar dan sebagainya. Niku riyen teng mriko NU kuat, sakniki riyen 10 tahun yang lalu NU kuat. Karena tidak ada kaderisasi, hari ini dikuasai oleh orang Wahabi, banyak yang orang mati di sana nggak ditahlili gara-gara anaknya gak ngerti NU. Salah satu wakil Rois Akbar dulu pendiri NU namanya Kiai Haji Fakih Mas Kumambang, itu dulu tiang sing alim wakilnya Mbah Hasyim Asy'ari, tapi supe mengkader anak putune akhirnya pejah kuburane mboten enten sing rambut, mboten enten sing nahlili. Pun sampai teng daerah mriki mangke nek ketika tiang pejah mboten enten sing tahlili niku bahaya.
Maka ketika hari ini kita bekerja berkhidmat di NU, tujuannya ben mangke nek jenengan pun pejak enten sing nerusaken tahlil, enten sing bacaaken surat Al-Fatihah. Nek dari dalil gampang-gampang kan nek jarine Gus Dur niki dalil cangkem suwek. Dalil cangkem suwek. Lho, wong ngirim Fatihah iku iso teko ya apa ceritane? Wong iku teko apa gak sampean jawab mawon. Wong kula ngirim rit kebalak-balik ya gak tau dibalekno malaikat. Niku nek kadang diurusi ambek dalil ngeten niki kadang-kadang nggih mboten ketemu. Pun sakniki masalah tahlil. Niki tradisi mulai selamatan 7 hari. Ket mulai tradisi niki mulai sekarang ket riyen mboten enten sing ganggu gugat, mboten enten sing ngarani niki bid'ah napa mboten. Sakniki mulai kata kelompok-kelompok sing mempertanyakan keabsahan dan ajaran apa ritual-ritual tradisi teng NU. Tahlil niki pun wonten dalile teng Quran niki surat Al-Hasr ayat 10. Napa? Lho, biasae niku kakek ndonga nek ndonga tiyang mati niku nyampe pundi niku. Niki. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Maksudnya napa? Do Gusti, ampunilah kami dan orang-orang yang wafat mendahului kami. Loh niki diajari teng Quran. Niki ngajari teng Quran bahwa orang yang sudah meninggal kita disuruh mendoakan. Iku setunggal bahwa Al-Quran mengajarkan kita mendoakan orang-orang yang sudah wafat. Lho jarene kelompok Wahabi sing cingkrang niku, sing niku biasa gawe celana rada cingkrang niku lho kula sebut PKJ. Bukan PKD, PKJ, napa? Pasukan Kathok Cingkrang niku. Niku mengatakan bahwa doa orang yang yang masih hidup tidak nyambung kepada orang yang mati. Padahal nyambung. Pun dalile niki. Niki nggih, pun. Isuwe niki. Pun, pahala sedekah, sakniki sedekah. Sedekah niku dugi napa mboten teng orang yang sudah mati? Enten. Pundi niki? Hadis Muslim ayat nomor 1672. Niku ceritane enten tiang jaler tanglet. Ibu kula pun pejah Kanjeng Nabi. Niku gak sempat berwasiat. Napa kula sedekah? Napa kula sedekah? Dijawab Kanjeng Nabi, nggih. Napa diterima? Nggih. Jadi ini bukti bahwa Kanjeng Nabi dulu memberikan izin kepada anak seorang ibu yang meninggal tanpa sempat berwasiat. Tuh niki nyampe teng pundi sing pejawah. Ngeten nggih. Niki sedekah berupa zikir. Zikir itu atau kita sebut tahlil. Tahlil niku gampangane nek jenengan semerap tahlil niku napa? La ilaha il. Nek tasbih subha, nek tas napa basmalah bis, nek hauqalah la haula wala quwata. Lho niki enten malih, sedekah bisa berupa zikir. Sedekah tidak selalu berupa makanan, tidak selalu berupa harta, tapi bisa berupa zikir. Niki wa kulli tahlilatin shadaqah. Dan setiap bacaan la ilaha illallah adalah sedekah. Jadi niku maknane nek jenengan diwuruki la ilaha illallah tahlilan niku. Lah wong Wahabi niku alergi nek titik-titik tahlil trimo tapi nek tambahan gak gelem trimo. Sholawat gelem, nek sholawatan gak gelem. Tahlil gelem, la ilaha illallah tapi nek tahlilan gak gelem. Ngoten nggih. Ngoten napa malih? Maulid urun tapi muludan gak gelem. Nah niku kelompok sing bermasalah. Jadi sedekah bisa berupa zikir. Kemudian niki mbah-mbahane Wahabi. Kelompok sing mboten trima, mboten purun tahlilan dan menganggap yang namanya tahlil itu bid'ah. Bid'ah itu mengada-ada, tidak dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Padahal ini guru besarnya, imamnya yang paling tinggi namanya Ibnu Taimiyah. Ibnu Taimiyah mangke punya murid namanya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Enten pengikutnya nanti namanya Muhammad bin Abdul Wahab, pendiri Wahabi niku. Nah sakniki pimpinannya jenenge Syekh Ali Fauzan. Niku mengatakan bahwa kalau orang baca tahlil 70.000 kali
Niki halala sab'ina alfa marrah wa ahdahu lil mayit yakunu bara'atan lil mayit minan nar. Niki sing ngomong bae Wahabi, tapi murid-muride sing teng mriki nggih, sing teng YouTube niku kados Firanda Adirja, Khalid Basalama, Syafiq Reza Basalama niku sing bathu ireng-ireng niku nggih, sing jenggote niku dawa-dawa uncup-uncup niku mengatakan bahwa enggak akan sampai. Padahal guru nih Mbah Riyen, Imam Riyen mengatakan itu bisa menebus kesalahan ketika membaca tahlil 70.000 kali. Saniki selamatan 7. Niku dalil nopo dan apa alasannya ulama-ulama kita? Alasannya ngeten, niki hadis teng rawahu Imam Ahmad fi kitab az-Zuhd. Niku riwayat sahabat Sufyan qala taus inal mauta yuftanuna fi quburihim sab'an. Jadi ulama kita niku kreatif dan cerdas, bahwa ahli kubur niku dicobi, ditangleti nggih, itu selama 7 hari. Maka selama 7 hari niku, selama 7 hari orang dikubur niku tiang Jawi, tiang NU ngirim donga, ngirim Fatihah, ngirim sholawat, nggih sedekah, nggih. Supaya apa? Supaya orang dikubur mendapatkan bantuan. Lho ngeten iki ajarane ulama wonten dalile. Dadi gak gawe dhewe sak karepe dhewe, murung ngono engko nang sampean pun nek nganggep bahwa ajarane NU niku sepakat rapat. Napa teng pundi? Teng pundi balai desa moro distempel ngoten mboten. Niku kabeh enten dalile, enten kitabe. Mangke manten niki kula paringi kitab kabeh. Kula paringi kitab kabeh, lulus PKD kula kei napa niku aplikasi. Sampeyan buka teng HP napa teng laptop niku kaya dene wong nggawa mule 3.450 kitab. Bah sampai mbelenger sampai pijek sampean waca. Pun memberi makan kepada pantakziah niki dalile enten. Jadi tut'imut ta'am wa taqra'us salam ala man arafta wa man lam ya'raf. Niku dianjurkan oleh Kanjeng Nabi nek enten tiyang ndugi ziarah enten keluarga kula panjenengan niku pecah. Lho niku keken maringi. Panjenengan enten liyane tiyang NU mboten wonten niku. Mangkane tiyang NU niku didik-didik mangan. Didik-didik mangkane mboten sing kuru teng mriki napa malih kena penyakit bosok lapar. Wong pundi mawon enten tiyang meteng lho gak melok ngeteng melok mangan ngoten niku. Ngeten ken lahir nggih niku maem lali. Sampai mangke gede, sampai sunat, sampai kawin mesti enten napa niku makan-makan. Jadi acara NU niku nek mboten mangan mboten sah, ngoten nggih. Insyaallah jange sampai tengah akhirat nggih ngoten niku mangan terus. Pun memberi makan kepada pantakziah. Niki hadise. Niki rawahul Bukhari. Pun Sayyidina Umar menyuruh orang untuk memberikan makanan kepada pentakziah sebelum dia meninggal dunia. Loh, niki ceritane. Jadi suatu saat ketika Umar bin Khattab niku dilukai oleh Abu Lu'lu'ah, niku budak-budake sing dugi, kanca-kancane sing kepengin ziarah, diken maringi nedhek, diken maringi makanan. Kenapa kita ingin sampaikan di sini? Karena orang Wahabi mengatakan it'amut ta'am lil mayyit, ihda'us sawab lil mayit, nyampe akan pahala bacaan teng mayit niku mboten teko, mboten sambung, mboten dugi, dianggap bid'ah, dianggap menulayani napa niku gawe-gawe, dan itu tidak pernah dilakukan oleh para sahabat, tidak dilakukan oleh para tabi'in. Niki membaca sholawat ketika bubar acara, ngoten nggih. Biasanya nek wae wong NU niku enten jenenge sholawat dongkrak niki namanya, sholawat dongkrak. Pun mari dikei napa berkat kabeh, gak wani mulai gak ono sing nyelawati, ayo sholawatan nang buyar. Lho niku hadise enten. Kaya aneh guyonan, kaya aneh main-main, padahal niku enten hadise. Ya napa? Majalasa qaumun majlisan summa tafarraqu an ghairi salati ala nabi sallallahu alaihi wasallam illa tafarraqu ala antana min rihil jifah. Jadi orang kalau bubarnya tidak dibacakan sholawat, itu tempatnya niku gampangane ambu gak enak, kayak berbau busuk ngoten. Jadi
yen mantun PKD ngeten nggih disolawati ngoten mawon. Mengantar jenazah dengan baca la ilaha illallah bareng-bareng niku nggih enten dalile. Ngoten nggih. Dadi riyen zaman Kanjeng Nabi niku wong kalih niku betul jenazah ngoten nggih. Niku kan dipikul sakniki nggawa pickup nggawa pickup napa ambulan. Riyen niku maca la ilaha illallah. Niki kalih kelompok sebelah dianggap la ilaha illallah sekali ngeteraken jenazah niku dianggap bid'ah, dianggap sesat, dianggap mboten dalile padahal enten dalile. Pundi? Wa huwa yamshi khalfal janazah illa qaulu la ilaha illallah. Ketika mengantarkan jenazah, semua orang di Mekah saat itu dan di Madinah mengucapkan la ilaha illallah. Talqin mayit. Oh, masya Allah. Iki pertanyaan kubur dibocoraken nih. Lho niku diparingaken wonten krungu merobuka ngoten nggih. Nah, yen ditangleti niku. Lho niki pendiri kula duduaken kitab niki sing ngarang niki pendirine Wahabi. Kelompok sing cingkrang, kelompok sing dididik haram bid'ah niku. Padahal pendiri Wahabi namanya Syekh Muhammad Ibnu Abdul Wahab An-Najdi niku mengatakan bahwa talqin itu sampai dan diperbolehkan. Tapi keturunannya, tapi murid-muridnya niku menganggap talqin mayit itu tidak berdasar. Jadi nek tiyang sakliyane NU mati niku koyo kucing ngoten niku. Koyo matine pitik ngoten mati dikubur ditinggal. Nek teng NU mboten nggih diwacaaken napa ditalqin, diwongkone ana sing takok gampangane ngeten diwuruki. Jawaban-jawaban mangke nek enten malaikat loro takok marrobuka tak jawaban Allahu Rabbi. Nah niku talqin maknane. Lah niki dalil niki apa makalah niki riwayat niki itu dibenarkan oleh pendiri kelompok yang mengharamkan tahlil talqin. Tapi sebenarnya ini ada. Jadi intinya kaum Wahabi niki kelompok-kelompok di luar NU itu seringkali menolak apapun yang dilakukan oleh NU, tradisi NU, amalia NU tanpa dasar. Hadisnya mesti tunggal niki. Kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin fin niku. Padahal kalau tiang nate ngaji lafal kul itu tidak bermakna kulliyah, bahwa tidak semua. Zaman Nabi niku nggih, Nabi gak nyontoni, tapi gak murui, tapi sahabat nglakoni niku dijarno. Enten ceritane ngeten. Satu saat Nabi niku salat. Niki teng kitab namanya Abwabul Faraj karangan Said Muhammad Alawi Al-Maliki. Bahwa tidak semua apa yang dilakukan Nabi kemudian ada sahabat membuat sesuatu yang berbeda itu dianggap terlarang atau bid'ah. Ketika salat asar suatu saat Nabi niku salat, manten salat niku krungu sahabat maca bacaan iktidal mboten masyhur, mboten diwuruki Nabi. Nek biasae nek manten iktidal, manten rukuk, tege niku kan ngawas Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'im ba'du. Niku sing masyhur. Tapi enten sahabat muni ngeten. Alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fih. Lho ngoten niku Kanjeng Nabi krungu. Kanjeng Nabi krungu marang ngoten. Dan salat sapa sing mau ngomong rukuk ngomong alhamdulillah hamdan katsiran mubarakan fih. Wedi kabeh wedi seneni kali Kanjeng Nabi. Tapi enten sahabat tanglet, kula ngancak tangan, kula Kanjeng Nabi. Lho gak apa-apa aku nonton ana 12 malaikat sedang berlomba-lomba mencatat kebaikan. Lho dijaraken malah dilem Kanjeng Nabi. Satu saat Kanjeng Nabi dilapori enten sahabat namanya Abdullah bin Sa'id niku nek ngimami teng Madinah rodok pojok teng kampung nek ngimami maghrib rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu, isya nggih ngoten. Rakaat pertama kulhu, rakaat kedua kulhu dilaporaken Kanjeng Nabi niku imame teng masjid kula main kulhu mawon. Wah, akhirnya tutuk turen ngeten niki kulhu jarene selamat. Kulhu ae lek kesuwen ngoten. Lho, piye nenten critane? Nabi mboten nate murui. Nabi mboten nate ngajari, akhirnya dilaporaken.
Jarene awakmu nek ngimami titik nggae kulhu lah, gak apal ta mboten Kanjeng. Karena fihi sifatur rahman. Karena di dalamnya ada sifat Allah Subhanahu wa taala. Kata Kanjeng Nabi, Allah cinta kamu karena kamu cinta kulhu. Nah, niku gara-gara niku lah yang NU nggae kulhu ae dilungkas nek Ramadan karena niku. Napa? Nek napa nek tarawih nggae kulhu. Soale nek maca liyane imame kualik kan ngoten. Dan kesuwen golek sing patas. Iku insyaallah kayak kanca-kanca niku. Pun ziarah kubur. Ziarah kubur. Panjenengan sing manke saking lulus PKD kula anjuraken ape nek pun enggak ada tiang sepah nggih matur teng siapa tiang sepahe. Bu, Pak, jenengan ikhlasi kula, jenengan ridani kula tumut NU. Nek tiang sepahipun pejah, nek tiang sepahipun alam kubur, teng kuburane tiang sepahe kalih maos tahlil, kalih maos Fatihah, ora ngoten niati teng ati Bu, Pak, kula jenengan restoni, kula jenengan napa? Jenengan sakseni ngoten nggih. Kula tumut Jamiah Nahdlatul Ulama kalih engken ganjarane kula hadiahaken dumateng panjenengan. Jadi jenengan mangke ziarah kubur. Napa dalile niki? Nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Niki hadis yang paling masyhur. Kuntu nahaitukum, dalam riwayat yang lain, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur fazuruha. Niki dalile bahwa ziarah kubur itu dulu memang sempat dilarang oleh Kanjeng Nabi ketika awal Nabi berdakwah di Mekah. Tapi ketika kemudian Islam sudah kuat di Madinah, sudah kuat akidah tiang-tiang, mboten nyembah kubur, maka orang-orang ketakutan awalnya itu sudah hilang, tiang-tiang ansal ziarah kubur. Lah tiang NU niku dianggap kelompok Wahabi, kelompok niku wau sing kula sebutaken teng ajeng niku kelompok kuburiyun. Kelompok kubu senengane nang kuburan, dianggap teng mriko niku nyekel patok, dianggap teng kuburan niku nyembah kubur, padahal saya yakin orang NU niku mboten nyembah kuburan, mboten njaluk teng kuburan, tapi niku ziarah, tawasul dan mengirimkan doa. Kalau kepada orang tuanya mengirimkan doa, kepada wali-wali Allah, kepada kekasih-kasih Allah, niku namanya bertawasul. Napa niku tawasul? Tawasul niku sebenarnya niki ziarah ke makam wali kekasih niku sebenarnya tradisi ulama sejak dulu, dan itu dilakukan oleh Nabi. Karena Nabi niku sering ketika Aisyah cerita nek dalu-dalu niku sering kali Nabi niku medal saking griya, ternyata diuber kali Siti Aisyah, ternyata teng kuburan keluargane kadang kuburane napa niku syuhada Uhud. Jadi sering kali Nabi niku medal saking griya dalu-dalu niku nggih teng kuburan. Lah niki ziarah ke makam wali merupakan tradisi ulama salaf. Jadi Imam Syafi'i niku nek enten masalah niku salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat marang ngoten wajitu ila qabrihi, oleh qabri sinten Abu Hanifah niku ulama hebat. Teng mriku bertawasul. Niku nek enten masalah curhat bahasane niku bertawasul. Tawasul niku ngeten lho. Tawasul itu adalah meminta kepada Allah, dengan tingali meminta kepada Allah dengan menghadirkan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Di antaranya yang paling dicintai Allah Kanjeng Nabi, para wali-wali itu. Jadi mboten nedhi teng kuburan, mboten kemudian menganggap bahwa mereka akan bahasane niku nedhi nyembah kubur buatan, tetapi namanya tawasul itu adalah meminta kepada Allah dengan menghadirkan orang-orang yang dicintai oleh Allah. Ini sunnah saling bersedekah, sunnah saling membagi makanan. Jadi kata-kata Kanjeng Nabi, kalau ya Abu Dzarrin itu ada sahabat, idza tabakhtal maraqatan fa'aksir ma'aha fata'ahad wa ta'ahad jiranaka. Kalau kamu masak, kalau kamu makan masakan, perbanyak kuahnya, bagi sama
saudara-saudaramu. Jadi nek unjung-kunjung nek kajenge Ramadan kirim-kirim makanan niku nggih enten dalile. Biasa nek megengan nek kajenge posoan nek kajenge riyadinan ngoten niku sing kirim makanan saling bersedekah niku nggih enten dalile. Konut iki curah cepet nggih wong waktune kanton mek 10 menit. Nggih. Konut lho niki enten dalile dadi konut niku subuh. Nggih, masalahe sakniki mboten kata sing mboten kunut soalnya gak salat subuh, ngoten nggih. Nabi niku mazala Rasulullah yaqnutu fil fajr hatta faraqad dunya. Lho Nabi niku senantiasa maca kunut sampai Nabi pecah. Ngoten nggih. Lah niki madzhabe pendapat Imam Sinten, pendapat Imam Syafi'i. Dadi ngeten, nek mantun niki jenengan paham bahwa amalia NU ket mulai ziarah kubur, tahlil, ngirim donga, tawasul, kunut, talqin ngoten niku kabeh wonten dalile, enten sandarane. Wong sakniki niku wong Wahabi niku ngomong salaman mantun salat niku lho gak oleh jarine. Wong padahal tiang mantun salat bah niku buka HP, baneng toilet oleh salaman tok gak oleh. Jarine mboten enten dalile. Kadang-kadang nggih kudu dilawan mbek cangkem elek jarine Gus Pak niku. Kowe niku wau kabeh dianggap kudu ana sandarane, kudu ana napa padahal nek didudulno ya gak iso maca. Ngoten. Dadi monggo derek-derek sedaya meyakini bahwa ajaran NU itu semua punjernya kepada ulama. Ulama kita memiliki kemampuan ini tidak bisa kita pertanyakan karena mereka punya kemampuan di atas rata-rata. Lah, mereka ini disebut imam-imam mujtahid yang kemudian diikuti ulama-ulama di seluruh dunia, di seluruh dunia. Jenengan yang mboten percados, niki kula dodoaken ulama sakniki. Ulama sakniki jenengan tanglet kabeh mungkin ngomong bahwa kabeh ajarane NU enten dalile. Kok dodono. Niki sing tasih urip kabeh. Nah, jenengan semrak. Ini ulama seluruh dunia. Ya Allah. Allahumma shalli ala Muhammad. Terus ulama-ulama di seluruh dunia niki kabeh ajarane Ahlussunnah wal Jamaah nggih. Kula ciri-cirine wau amaliae nek salat ziarah kubur nggih. Niku jenengan teng Mesir kepanggih namine ulama paling hebat teng Mesir namanya Syekh Muhammad At-Thayyib niku rektor Al-Azhar, mufti Mesir. Niku sami nggih ziarah kubur, nggih tawasul, nggih kunut. Jenengan geser teng Yaman niku guru-gurune para habaib namanya Habib Umar bin Hafid. Niku nggih ziarah kubur, nggih tawasul, nggih kunut, mboten percados niku gelek live teng TV. Murung ngoten jenengan teng Mekah, pun tanglet ulama-ulama Wahabi, tapi teng daerah Rusaifah enten namanya Sayyid Ahmad bin Muhammad bin Alawi Al-Maliki niku nggih amali Ahlussunnah wal Jamaah kados mriki. Enten sanjang bawa tradisi. Ngoten nggih. Tradisi 7 hari, 1 hari, 2, 3 hari, 7 hari, 40 hari tiang pecah niku dianggap niku turunane amalia yang Hindu Buddha. Teng Maroko, teng Sudan, teng Maghrib mboten wonten Hindu Buddha. Tapi mriko nggih sami nenten tiang pecah nggih 1 hari, 3 hari sampai 40 hari. Lho ngoten niku nggih kabeh nglakoni kecuali tiang Wahabi dan kelompoknya. Terus teng donya niki itu umat Islam niku 1,9 miliar. 1,9 miliar. Lintune nggih 300 juta kelompok Wahabi, sisae Ahlussunnah wal Jamaah nggih ziarah kubur, nggih manakib, nggih muludan, nggih ziarah, nggih tawasul. Pun jenengan tingali. Masih sing sering kok pedel niku namanya Taliban niku.
Niku nggih ziarah kubur. Berarti hari ini kita sering dibutakan bahwa ajaran NU katanya di pondok-pondok kiai-kiai kita itu melakukan bid'ah, melakukan amal-amalan yang tidak berdasar. Padahal di seluruh dunia itu juga melakukannya. Napa buktine ngeten? Tidak mungkin umat Kanjeng Nabi itu bersepakat dalam kebohongan. La yajtami ummati ala dolalah. Tidak mungkin ulama-ulamaku bersepakat di dalam sesuatu yang salah. Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa kita? Kalau pun dielingaken niki pun jam kalih. Kalau tawaraken enten pertanyaan napa terus napa diakhiri. Lintune pun nunggu. Terus kula ngajak jenengan ngiyakini niki kula janji mangke kula tilar teng ketua panitia. Niki materi namine literatur digital Nahdlatul Ulama, tak buku-bukune ken kula tilar nek mantun jenengan kopi. Masalah kapan diwaca, mbuh taun maneh, mbuh kapan, mbuh diwarisno nganak niku urusan belakangan. Niki sami kalian jenengan gadah buku urusane kali NU ngoten niku, kali dalil-dalil niku wau. Niku bek sak buku, sak kitab, napa niku sak lemari nek perlu. Nggih. Niki mangke kula paringaken niki enten kuwabeh niki. Dadi buku sak kitabe sak sembarang kalire kali buka tok ngeten niku. Niki masalah akidah. Niki enten masalah intune malih jenengan waos pun kula kei. Gratis niki. Padahal dengan melok PKD niki gratis napa bayar? Dibayari sing kathah. Ketinggalan saking pundi wong setengah ati wae sing turu wae sing ngantuk. Masih seragam niku ketokane ana sing wis pokoke kokon gawe melok cak wis enak wis bareng teko rungokno. Makane niki kan anu romantis napa rokok makan gratis. Hul. Siap nggih? Pun kula tak ngerti. Bedane NU kali kelompok lintune ngenten. Nek NU niku mesti tomot ulama. Enten kelompok lintune NU, kelompok Wahabi dan kelompok lintune niku ala madhabiyah gadhe ulama-ulama gadhe mazhab-mazhaban. Nggih. Nek enten mangke propaganda, masyaallah, astagfirullahaladzim. Iki napa ngendalaken iki? Tugas enten. Ya, ya napa. Dal. Terus saya ngeten. Nek enten tiyang ngomong ngeten. Ikut siapa? Ikut Kanjeng Nabi apa ulama? Jawab ikut ulama. Kalau ikut ulama otomatis ikut Kanjeng Nabi. Kalau tes ngalih. Ketika jenengan ditanggeti ngeten, melok Mbah Hasyim Asy'ari apa yang melok Kanjeng Nabi? Jenengan jawab ya napa? Mbah Hasyim Asy'ari. Karena dengan ikut Mbah Hasyim Asy'ari otomatis ikut Kanjeng. Teman-teman jenengan teng SMA teng kampus-kampus kados Unibra, kados ITN Malang, beberapa kampus-kampus swasta hari ini gara-gara kata-kata itu mereka tiba-tiba keluar dari pondok pesantren karena menganggap bahwa kiai mereka salah. Napa masalahnya? Ojo melok ulama iku menungso, melok Kanjeng Nabi iku masuk. Tapi carane mboten diajak maca kitab, mboten diajak teng pesantren, tapi diajak langsung Quran hadis terjemah. Kok ngerti malih? Dengan NKRI, Pancasila, apa Al-Quran? Kalau ngerti Pancasila atau Al-Quran? Oh ya kan? Rada repot nih. Al-Quran atau Pancasila? Nah, ini jaga sembung naik ojek, gak nyambung jek, gak bisa dibanding-bandingkan. Paham nggih? Jadi ini pertanyaan jebakan yang sering diberikan oleh kelompok-kelompok sebelah untuk mengajak kita keluar dari NKRI. Berikut Al-Quran saja, nggak usah ikut Pancasila. Oh, Pancasila buatan manusia, Al-Quran itu kalamullah. Ini tidak bisa dibandingkan. Al-Quran dalam satu sisi itu adalah kalamullah, itu adalah pegangan orang Islam. Nah, ini tidak bisa dibandingkan dengan Pancasila.
Jokowi apa Kanjeng Nabi? Sami kalian niku wau, kalau usah dibanding-banding nang pertama jebaan ngoten. Loh, niki nek salah jawab setengah jawaban dadi teroris. Salah satu pintu masuk konco-konco niku ngader kelompok jadi teroris niku dengan 4 pertanyaan tadi. Dengan telu wis salah, wis setengah dadi teroris sampean. Untung melok PKD. Di luar sana teman-teman kita itu gara-gara Al-Qur'an gak usah Pancasila didudono dalil man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Akhirnya memaknai iku secara letterlek napa? Barang siapa memakai hukum tidak hukum Allah, maka dia kafir. Lho kaya Amrozi ngoten niku. Mulai Jokowi sampai petinggine mriki dianggap kafir. Tuh, niku gara-gara belajar gade ulama, belajar gade sanad. Makane jenengan tumut NU, insya Allah lah cirine NU niku cuma setunggal, derek ulama, derek kiai. Pun, wis pun derek kiai mawon. Nek jenengan mboten semerap melok ulama, insya Allah gandol sarunge kiai. Dari sing nakal, kalau tarik kan melorot lah seakan kok. Pikirannya semua macam-macam. Jadi jenengan yakinaken niki PKD murui kululan panjenengan setunggal. Kudu kendel, kudu kan. Jangan sampai diam kalau ada orang-orang mengatakan di luar sana bahwa NU itu ajarannya tidak ada dalilnya. Tunjukkan. Nek jenengan mboten jenengan gawa teng pundi teng gus-gus mriku. Nah, mriku nggih. Kalau mereka kita biarkan berkata-kata dimanapun bahwa ajaran NU, mereka akan leluasa menarik masyarakat kita. Jadi sing waras gak boleh, sing waras gak boleh kalah. Jadi panjenengan kudu kedel, tunjukkan bahwa ajaran kita semua benar, bahwa NU semua punya sandaran, punya pendapat-pendapat, punya rujukan hujah-hujah balighah yang itu tidak bisa dibantahkan. Yang kedua, kedah yakin bahwa ajaran NU niku sambung sampai Kanjeng, kedah yakin bahwa NU niku diridhoi Kanjeng Nabi, dan yang kemudian yang terpaling utama bahwa Ansor didirikan, NU didirikan itu untuk menjaga ajaran Kanjeng Nabi di bumi Nusantara. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Aswaja, Nusantara. Pun, kula di ujung materi niki terus suwun sanget anggenipun jenengan ikhlas tumut PKD. Mangke perjalanan 2 hari niki jenengan tumuti kalian serius, ikhlas. Niki hanya permulaan. Niki hanya permulaan. Mantun lulus bukan berarti selesai kita berkhidmah. Mantun lulus masih terbuka ruang panjenengan untuk berkhidmah, untuk berjuang di desanya masing-masing. Mantun niki kibarkan bendera Ansor Banser NU di rumah kita masing-masing. Tunjukkanlah akhlak kita sebagai kader NU. Kalau dulu masa lalu panjenengan dulu sebelum ikut PKD adalah orang-orang yang mungkin masih sering bersinggungan dengan kemaksiatan, dosa dan lain sebagainya. Mari setelah PKD kita tutup masa lalu, kita mulai lembaran baru, kita tatap masa depan dengan indah. Kita persiapkan kematian dengan fundamental bahwa kita ingin diakui sebagai santri dan kita ingin meninggal dunia dalam kondisi husnul khotimah beserta anak cucu kita. Semoga kehidupan kita membawa kita keberkahan dengan barokahnya NU, dengan karomahnya para pendiri NU. Kita dijaga oleh Allah dalam kehidupan dunia dan akhirat, dijauhkan dari fitnah-fitnah, dijauhkan dari mara bahaya, dijauhkan dari bencana, dijauhkan dari yang namanya corona, dijauhkan dari fitnah dunia, fitnah akhirat. Semua hidup di dunia dalam kondisi dunya hasanah wa fil akhirati. Dan nanti kita ingat
bahwa di akhirat nanti pada dasarnya para kader semua masuk surgane Gusti Allah niku rombongan bareng-bareng. Rombongan bareng, rombongane senengan, rombongane sinten? Rombongane Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, para wali songo dan para aulia. Teng pundi dalile? Teng surat namine Al-Hasr, wal yahsal ladzi law taraku min khalfihim dzurriyyatan di'afa. Niku dalil yang pertama. Yang kedua, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah nanti masuk surganya Allah rombongan. Rombongan panjenengan bareng-bareng mangke rombongan MPC Duren. MPC Duren bareng-bareng mlebu swargane Allah. Nggih, Allahumma masih nok mbawuri gak apa-apa. Masih nok mburi pokoke atut. Masih nok mbawuri nggih ambek setengah kelewas, kliwis ngoten niku. Ketok nek PKD ngantuk ngoten niku sing mburi mangke. Ngoten niku nggih. Lah niku sing penting mlebu swargane Allah bareng-bareng. Allahumma monggo ditutup kali maca selawat burdah. Maulaya sholli wa sallim ala habibika khairul khalqi kullihim wal habib turja syafa'atuhu likulli hauli minal ya rabbi bil mustafa wa fir lana ma madha ya wasi'al karami. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, saya diantara orang yang paling berbahagia hari ini. Kula mlebet Duren niku sudah 4 tahun yang lalu. Kula mendambakan momen yang luar biasa ini. Momen PKD generasi muda kumpul bersama niki. Pun kula dongani, kula meleki dalu-dalu. Hari ini dijabahi oleh Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Adalah orang pertama yang mriki niku kepinginane Masya Allah. Kula saweneng, soalnya napa? Niki kesempatan yang tertunda berulang kali. Tertunda berulang kali. Nek kadere pun kathah teng Duren, kader penggerak NU nih. Niku pun 1000 kali 100. Tapi ketriyen ansore dereng jalan. Bansere pun kathah. Tapi kan banser niku pasukan berani mati tok bagian gebrak-gebruk mawon. Mangke urusane nek masalah banser niku bagian gepuki banser, bagian mikir ansore. Ngoten nggih? Sing bagian mikir ansore, bagian melaku bansere. Nek banser gak gelem sampean kempesi wetenge. Allah. Nggih? Pun monggo niat niki dijaga pun sampai mantuk berubah malih. Mangkane sing sering ngopi, sing sering kumpul pun sampai kon mari PKD wis mari, gak melok lian-liane. Hati kumpul mawon sing sering kumpul titik-titik ngopi insyaallah cerdas. Nggih. Insyaallah sing kurang sing gelek masalah, sing rame teng pundi-pundi niku biasa kurang ngopi. Kalian malih dulene kurang adoh. Pun kula nedhi sepunten ingkang kathah pek bilih kula nyampe akan materi kata kasare kula niki nggih derek jenengan nggih mboten sinten-sinten. Kula niki wis dianggap separuh wong Duren nggih. Asline kula Sidoarjo mriku. Tapi lebih Duren daripada jenengan nggih. Allahumma sholli ala Muhammad. Umpamane diitung kula niki pun atusan teng Talok ngeten niki sampean tanglet lari-lari mriki. Wis sampe belenger ningali wajah kula. Malih sawahan niki masukin niki kali kanca-kanca. Saniki tempat ansor wingi les bumi. Wingi lazisno wis pokoke mendo balak-balik kanca-kanca niki bajune bok ganti-ganti enten mati Gus Sudi wau. Niku nggih lazisno nggih ansor nggih kader. Masya Allah ganok tunggale sakniki enten kanca-kanca enggal. Lah mangke manten lulus dibagi tugas dhewe-dhewe. Nggih. Siap mboten? Siap menjaga NU di Kecamatan Duren? Siap menjaga NKRI? Siap membendung aliran radikal? Siap membendung kelompok yang menggalakkan narkoba dan sejenisnya? Al-Fatihah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.